Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Lembaga Kajian Integrasi Sains dan Islam sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyajikan kajian-kajian integrasi sains dan Islam untuk mengedukasi masyarakat seperti apa integrasi sains dan Islam. Itu perdana akan melaksanakan tayang melalui Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tema yang perdana ini akan kita angkat adalah bagaimana melihat keunggulan tahun Hijriah dan tahun Masehi dari sudut pandang sains dengan menggunakan pemodelan kecepatan angin. Seperti yang kita ketahui ada sistem tahun Masehi dan tahun Hijriah yang kita kenal, di mana tahun Masehi itu diasumsikan sebagai tergantung pada pergerakan matahari dan Hijriah tergantung pada pergerakan bulan. Tapi kita akan melihat sudut pandang dari sains bagaimana data kecepatan angin hasilnya jika kita modelkan, jika datanya ini kita ambil berdasarkan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Jadi ada dua konsep tahun. Data kecepatan angin yang diukur berdasarkan tahun Masehi dan data kecepatan angin yang diukur dari tahun Hijriah, lalu kita akan bandingkan hasilnya, kira-kira mana yang baik? Apakah kecepatan angin itu berdasarkan dari tahun Hijriah, apakah berdasarkan pada tahun Masehi? Nah, sebagai landasan dari kita berpikir dalam kajian integrasi sains dan Islam ini, tentu kita memiliki landasan dari suatu ayat suci dalam Al-Quran, yaitu surah Yunus ayat 5. Oke, kita coba perdengarkan ayat surat Yunus ayat 5. Oke, kita coba. Kita lihat, coba simak bersama-sama. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surah Yusuf ayat 5. Kita coba lihat terjemahan ayat yang dilantunkan tadi, kita coba. Nah, landasan kita berpikir pada pertemuan perdana pada sains lembaga kajian sains integrasi sains Islam ini adalah seperti ayat suci Al-Quran yang dilantunkan tadi dengan suara yang merdu. Tentunya bukan saya yang mengaji, itu tentunya ahlinya. Kalau saya yang mengaji nanti tersangkut tersilap. Makanya kita serahkan pada aslinya. Di mana terjemahannya adalah dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manazilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tandanya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi dari landasan hukum ini kita lihat bahwa sistem perhitungan waktu itu ada berdasarkan matahari, ada berdasarkan bulan, yang mana kita sepakat bahwa kita fokus bahwa semua kedua-dua sistem tahun waktu ini adalah baik. Tidak kita khususkan yang tahun ini untuk agama ini, yang tahun ini untuk agama ini. Meskipun kita tahu tahun Hijriah itu berdasarkan hijrahnya Nabi dan tahun Masehi itu biasa dipergunakan berdasarkan dari agama yang bukan Islam. Tapi kita ketepikan dulu, kita sama-sama fokus bahwa sistem perhitungan waktu ini sama-sama baik. Karena matahari dan bulan sama-sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita bangun pada kajian integrasi sains dan Islam ini adalah bagaimana jika data fenomena alam seperti kecepatan angin
kita akan catat atau ambil datanya berdasarkan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Nah, seperti yang kita lihat, tanggal 1 Januari itu bertepatan dengan Hijriahnya apa ini nama dalam Arabnya? Apa nih? Ramadan mungkin. Ya, Ramadan. 1 Januari 99 bertepatan Hijriahnya 1419 Ramadan. 2 Januari Masehinya tahun 99. Tahu tanggalnya Hijriahnya adalah 15 Ramadan 1419 Hijriah. Jadi dalam konsep yang kita akan lakukan pada kali ini, kita akan coba memodelkan kecepatan angin dalam bulan Januari seperti apa. Lalu bulan Ramadan seperti apa. Jadi untuk mewakili model-model yang kita gunakan ini dalam matematis, di antaranya terdapat 2 model yang sering digunakan. Ada yang disebut dengan model gamma atau model fungsi densitas peluang gamma. Dan ada model peluang densitas Weibull. Nah, matematisnya Anda lihat di situ. Kita tidak cerita matematisnya. Matematisnya anggap kita udah yang tahu itu ahlinya. Kita hanya lihat sekarang bagaimana data kecepatan angin ini baiknya di tahun Masehi kah atau di tahun Hijriah. Jadi metodologinya, data kecepatan angin sama-sama bulan Januari kita kumpulkan. Dari tahun 99 sampai 2018. Kita kumpulkan Januari saja. Lalu di bulan Hijriah, di tahun Masehi untuk bulan Ramadannya, di tahun Hijriah untuk bulan Ramadannya kita kumpulkan. Bulan Ramadan semua kita kumpulkan. Lalu data ini kita modelkan dengan menggunakan model fungsi densitas peluang gamma dan model densitas peluang Weibull. Lalu dengan menggunakan kaedah sains, ada beberapa konsep yang dapat menentukan model terbaik. Di antaranya seperti yang saudara lihat, ada yang menggunakan AIC, KIK Information Criterion, ada BIC, Bayesian Information Criterion, atau MSI, Mean Square Error. Jadi, suatu metode yang sangat baik sekali, yang akan mengungkap kira-kira fenomena kecepatan angin ini baiknya di Masehi kah atau di Hijriah kah? Kita belum bisa memastikan Hijriah lebih baik. Kita juga nggak bisa memastikan di tahun Masehi juga lebih baik. Yang bisa kita lakukan tentu harus ada integrasi data ini ke dalam ilmu sains sehingga kita bisa melihat mana yang baik dan mana yang kurang baik. Oke. Jadi kalau begitu, setelah data tadi kita coba pisahkan antara Masehi dan Hijriah, kita lakukan ke dalam 2 model ini. Lalu model tadi menghasilkan beberapa parameter-parameter yang berguna. Contoh misalnya, kalau kita lihat pada Hijriah ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan terus. Ini adalah parameter-parameter, ada parameter alfa dan beta untuk distribusi Weibull. Sedangkan untuk Masehi, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya juga memberikan parameter alfa dan beta untuk model Weibull. Ini yang di atas nih saudara lihat. Jadi dalam satu tahap, Weibull itu sukses kita lakukan untuk ke-12 bulan tahun Hijriah dan 12 bulan tahun Masehi. Nah, ini dia. Parameternya ketemu. Seperti bulan Muharram. Parameter alfanya ketemu, parameter betanya ketemu. Di Masehi untuk bulan Januari, alfa dan betanya ketemu untuk menggunakan model Weibull. Yang di bawah untuk gamma. Jadi tabel yang di atas untuk model Weibull, yang di bawah adalah untuk model gamma.
Artinya kedua-dua model sukses dijalankan baik untuk tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Kita menghasilkan parameter sebagai syarat penting dalam kajian statistik dalam melakukan suatu model. Nah, tiba saatnya kita tentukan mana yang terbaik. Nah, ini modelnya. Ini salah satu model Weibull. Jadi kalau Anda lihat model Weibull, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini adalah model-model yang dihasilkan pada penelitian ini. Jadi kita lihat loh sebenarnya integrasi sains dan Islam ini berjalan dengan baik. Kita membahas isu kecepatan angin yang dihasilkan model matematis. Nah, penelitian-penelitian ini hanya bisa dilakukan melalui kajian integrasi sains dan Islam. Kalau nggak ada sainsnya, data hujan, data kecepatan angin dari tahun Hijriah tadi mau diapakan kita tidak tahu. Nah, itu dia. Nah, setelah model-model ini diperoleh untuk Weibull, lalu kita coba lihat ini untuk yang gamma. Tadi Weibull, ini Weibull. Nah, sekarang gamma pula. Gamma juga ada modelnya untuk setiap tahunnya. Setiap tahun Hijriah, Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Dan untuk tahun Masehi dari Januari sampai Desember, modelnya beda-beda. Karena alfa dan datanya juga beda. Nah, ini dia isunya yang paling penting nih yang terbaik. Jadi kita lihat. Untuk grafik yang merah, untuk grafik yang di bawah, jadi di situ ada dua grafik warna merah, ada warna biru. Yang biru itu adalah AIC Masehi, sedangkan yang merah itu adalah AIC Hijriah. Menurut konsep, yang terbaik adalah AIC yang terkecil. Jadi kalau kita lihat di sini, di antara Masehi dan Hijriah itu saling kejar-mengejar dalam masalah kebaikan gitu loh. Contoh misalnya untuk distribusi Weibull, misalnya ya distribusi Weibull untuk data kecepatan angin. Kita lihat. Bulan 1 dan bulan 2 yang warna merah itu di bawah yang warna biru, artinya bulan Januari, bulan 1, bulan 2. Kita katakan bulan 1 tadi tergantung bulan Islamnya. Kalau di Masehi tadi 1, 2 itu untuk Januari, Februari. Kalau di Islam tadi Hijriahnya untuk 1-nya Muharram, 2-nya Safar. Jadi kita lihat pada angka 1, angka 2, atau dengan kata lain untuk tahun Masehinya 1, 2 ini mewakili Januari dan Februari, sedangkan untuk angka 1 dan 2 di tahun Hijriah mewakili Muharram dan Safar. Jadi di angka 1, angka 2 ini yang warna merah itu di bawah, artinya AIC-nya itu lebih rendah daripada yang biru. Otomatis ini dapat kita katakan angka 1 dan 2 yang warna merah mewakili Hijriah yaitu Muharram dan Safar lebih baik daripada angka 1 dan 2 yang mewakili Masehi atau Januari dan Februari. Nah kan gila enggak loh, luar biasa kan? Untuk bulan 4. Nah, bulan 4 kalau Masehi diwakili oleh April. Kalau Islam Hijriah bulan 4 diwakili oleh Rabiul Akhir. Nah, kalau di bulan 4 kita lihat Masehi yang paling kecil. Artinya April yang paling kecil itu Masehi lebih baik daripada Hijriah. Begitu juga untuk bulan 5 dan 6. Bulan 5 dan 6 yang warna merah mewakili tahun Hijriah yaitu 5, 6 itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sedangkan yang 5, 6 tahun Masehi yang berwarna biru Mei dan Juni. Kita lihat yang warna merah lebih kecil
AIC-nya daripada yang warna biru. Artinya untuk angka 5 dan 6 di tahun Hijriah yang diwakili oleh Jumadil Awal dan Jumadil Akhir jauh lebih baik daripada angka 5 dan 6 pada tahun Masehi, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Nah, itu dia. Jadi kita dengan kajian integrasi sains dan Islam ini, kita bisa melihat begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah menciptakan angin dan mengakibatkan manusia bisa memodelkan menurut pergerakan matahari atau Masehi atau menurut pergerakan bulan atau untuk tahun Hijriah. Suatu fenomena alam yang ditengok dari dua sudut pandang, dari tahun Hijriah dan tahun Masehi, memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat banyak untungnya jika pemerintah mengeluarkan data kecepatan angin ini juga berdasarkan tahun-tahun Islam. Jadi tidak hanya mengeluarkan data kecepatan angin berdasarkan tahun Masehi. Kalau yang sekarang realita kita lihat, sebagian besar data ini dikeluarkan dalam tahun Masehi. Januari, Februari, hingga sampai Desember. Jarang menggunakan data dalam tahun Hijriah. Sedangkan berdasarkan hasil kajian Lembaga Integrasi Sains dan Islam oleh UIN Suska ini membuktikan secara akademik bahwa tahun Islam atau tahun Hijriah dapat memberikan hal yang sangat menguntungkan dalam suatu kajian ilmiah terhadap pergerakan kecepatan angin fenomena alam ini, jika kita rubah atau kita berikan datanya dalam tahun Hijriah seperti yang kita bicarakan tadi, ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Merupakan suatu kajian menarik yang perlu nantinya Lembaga Integrasi Sains dan Islam ini memperbanyak kejadian-kejadian, memperbanyak penelitian-penelitian seperti ini, sehingga masyarakat, baik masyarakat umum, masyarakat akademik, teredukasi tentang bagaimana cara melihat sudut pandang Islam melalui suatu ilmu sains. Dan dipastikan bahwa tidak akan pernah bertentangan antara ilmu sains dan Islam. Kalau bertentangan itu tidak ilmu, itu namanya itu. Pasti dia tidak akan bertentangan. Oke, saya rasa apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Kajian perdana integrasi sains dan Islam ini akan terus diproduksi oleh UIN Suskaryau sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat paham terhadap bagaimana melihat Islam dari sudut pandang sains. Rado Yendra dari Lembaga Kajian Integrasi dan Islam UIN Suskaryau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.